kita belajar bahwa pandemi corona ini telah mengajarkan kita untuk beradaptasi dengan kondisi apapun dan juga selalu menyediakan cara-cara kreatif supaya bisa bertahan hidup di masa-masa yang sulit seperti ini. Paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Apa cuma gue aja yang aneh? Anak akuntansi tapi dulu idealis banget pengen jadi anggota partai politik dan juga wakil rakyat. Ya mentok-mentok sih bawahannya Pak Gubernur. Cuman sampai sekarang gue tetap nyari passion gue ada di mana. Dan semoga dengan video kali ini gue bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan pas banget momen-momen lagi pandemi COVID kayak gini. Masuk kuliah masih lama, maut menjemput entah datang kapannya, jodoh datang apalagi. Terus COVID hilang gak tahu deh kapan. Tapi menurut gue kita harus banyak-banyak ngasih manfaat ke waktu kita dengan belajar apa sih yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita. Kira-kira gue akan analisis banyak nih tentang strategi bisnis di masa-masa pandemi. Hai teman-teman, kalian sadar gak sih kalau misalnya semua dari kita ini adalah akuntan? Kenapa begitu? Karena setiap uang yang kita terima, entah dari gaji, THR, dapat dari hadiah, itu bakal kita atur semaksimal mungkin. Kan gak mungkin ya kita buang-buang uang. Dan harus kita atur di sini, contohnya monthly budgeting atau sekarang kekiniannya tuh kita sebut financial planning. Nah, akuntansi itu menjadi materi pembuka gimana sih caranya suatu perusahaan atau kehidupan kita sendiri itu survive dengan berbijak-bijak mengatur kondisi keuangan. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan masih banyak lagi. Gue sebagai maba akuntansi mungkin masih lama masuk kuliahnya, tapi semangat gue insya Allah membara dan sampai saat ini pengen tanya-tanya apa aja sih hubungannya antara akuntansi, bisnis itu sendiri, dan pandemi COVID-19. Halo semuanya, nama gue Azra Aurelia Firdausya. Sebenarnya sih gue itu harusnya kalau kondisi normal ya, gue sama teman-teman gue sebagai maba bisa kenalan di kampus, bisa langsung kenalan sama mereka, dan bisa jalan-jalan di sekitar kampus gue, ketemu dosen gue, dan lain-lain. Tapi sayangnya karena COVID ini, semua harus serba digitalisasi, kuliah online, dan juga ketemuan, kenalan harus lewat medsos doang. Nah, sebenarnya sih gue bukan tipe orang yang benar-benar bisa tekun banget di depan PC. Mungkin banyak banget yang kayak gue. Akhirnya gue punya kesempatan buat jalan-jalan, buat kepo gimana sih kondisi di luar. Karena gue ngerasa gak cukup aja sih buat ngeliat di berita tuh ada apa aja. Jadi gue sekarang jadi jurnalisnya pura-pura jadi wartawan gitu ya. Dan kemarin gue punya kesempatan buat nanya-nanya ke beberapa pelaku usaha ini gimana sih cara survive di masa pandemi COVID-19. Kemarin gue udah wawancarain 5 bisnis, ada makanan, salon, otomotif, perhotelan, dan juga pusat kebugaran. Bagi kalian yang pengen belajar apa aja sih kiat-kiat mereka untuk bertahan di masa-masa sulit seperti saat ini, langsung aja simak video gue sampai habis, jangan di skip. Kan pesanannya berkurang karena acara-acara udah pada ditutup. Enggak, malah kita sehabis PSBB nih, malah menurun. Kalau PSBB nih kan, PSBB itu kan semua orang disuruh di rumah tuh. Otomatis kan orang di rumah jadi makan kan rame. Nah pas PSBB dulu kak itu baru turun. Pas puasa juga rame ya? Puasa rame. Kalau harga promo biar orang pada suka, misalnya beli 2 gratis 1 itu nggak ada ya? Nah itu kita promo kalau beli 7 kita kasih 2 lagi. Oh. Kalau online nggak ada mas? Online bisa banget lagi. Apa sih dampak dari pandemi ini sama penjualan Sriwijaya Jaya Motor? Ini lumayan jarang juga sih jadi yang cuman belakangan ini udah mulai baik. Itu kenapa mbak? Kok tiba-tiba banyak udah mulai datang lagi? Biasanya dari iklan. Dari apa? Dari iklan. Oh dari iklan. Jadi selama pandemi itu sempat tutup nggak sih mbak tokonya? Beberapa cuman balik lagi. Jadi ketika penjualannya lagi rendah banget, ada nggak sih mas strategi dari toko ini misalnya pasang diskon atau tadi iklan aja iklan online ya? Oh ngangin harga. Terus berapa persen mbak dari harga asli? Dia lumayan banget. Di sini sempat ada pemangkasan upah nggak sih mbak?
gaji nggak sih? Pemangkasan gaji? Karyawan juga nggak ada yang dikeluarkan ya? Dari Hadis Gym sendiri nggak ada kayak apa ya, kayak les buat senam gitu online nggak ada ya? Nggak ada ya? Kita nggak ada kelas sih, sebenarnya di alat-alat Intinya kalau disimpulin ikutin peraturan pemerintah. pemerintah aja. Kalau pemerintah suruh tutup kita buka. Kalau memang pemerintah suruh tutup kita pasti. Karena kan tempat yang lain juga tutup. Nggak mungkin kita buka sendiri kan. Kita tutup sekalian. Jadi kita ya udah. Kalau income sampingan kayak jualan alat-alat gym tuh nggak ada ya? Income sampingan yang bisa ini. Baju paling. Oh, baju ya? Baju sama susu protein sih Pak. Susu protein. Ya. Jadi selain usaha ini udah nyiapin usaha lain seperti usaha online ya Mbak ya? Iya. Usaha online baju sama susu protein buat kesehatan. Iya. Kan kita jual protein juga bisa sih online. Protein sih yang bisa online mah ya. Jadi ini baru buka kapan Mbak terakhir? Bulan Juli. Habis lebaran ya? Iya, awal Juli itu buka. Baru sebulan lah buka. Ibu, gimana cara Ibu menjaga bisnis Ibu di saat corona seperti ini Bu? Ya, saya bertahan ngikutin aturan adek, ikutin aturan pemerintah. Boleh banyak-banyak tamu, dibatasi, paling 1-2 nanganinnya. Ikutin aturan aja. Apa Ibu ada usaha sampingan buat dapetin pendapatan lain atau? Iya, Oh. Jadi kuncinya tiap hari buka ya Bu? buka adek. Hotel saya karena Raja Wali ini sangat merosot tajam. Sangat merosot tajam. Saya juga kewalahan dalam arti ya nggak mampu saya tahan seharusnya. Karena yang tadinya kan posisi hotel saya ini kan dekat bandara. Iya. Tapi karena memang operasional pesawat nggak normal dengan adanya pandemi ini, penerbangan nggak stabil lah katakan. Ini ya pendapatan saya sangat merosot tajam, kesulitan lah secara ekonomi ya. Makanya saya kesulitan lah dalam arti setelah pandemi, selama pandemi ini berjalan 6 bulan ini kan, ya saya sangat kewalahan ya, nggak bisa untuk penyesuaian dari karyawan juga nggak cukup. Akhirnya pengurangan karyawan saya jadinya kan. Tadinya kan bisa 10 atau 11. Sekarang karyawan cuma 5. 5 orang saya berhentikan karena saya nggak sanggup kan. Itu pun kalau ini masih dalam arti masih tetap begini, saya juga ya paling menjaga-jaga aja gitu. Hampir semua hotel sih, bahkan ada yang tutup kan. Kalau kita sih nggak kita tutup. Ya, Kalau usaha sampingan Pak buat pendapatan lain ada nggak? nggak ada lagi. Saya sudah tua. Umur saya udah 57. Nggak ada lagi. Artinya menyampaikan ini aja. Saya bangun, saya jaga. Itu untuk makan saya. Berarti Bapak menunggu dari peraturan pemerintah aja ya untuk membuka kembali wisata. Jadi mengikuti peraturan pemerintah aja. Iya, kalau ada pelonggaran dari pemerintah nanti dengan adanya mungkin penerbangan domestik sudah lancar ataupun penerbangan luar negeri, ya mudah-mudahan nanti sudah bisa normal ya. Kalau untuk saat ini masih belum vaksin ini ada, mungkin saya sudah normal kan. Penyakit ini nggak merebang lagi kemana-mana. Banyak yang artinya melancong, banyak turis, terus banyak orang-orang datang dari daerah. Sekarang ini enggak. Guys, menurut kalian gimana sih caranya supaya pemuda seperti kita bisa berdaya, bisa belajar banyak banget dari pandemi COVID-19? Yang pertama, ayo baca berita secara kritis. Jangan cuma terpatok pada satu sumber media aja. Yang kedua, belajar dimanapun. Meskipun saya at home, tetap jiwa kalian harus jiwa belajar, bisa eksplor di dalam rumah dengan bijak berinternet. Yang ketiga, stay healthy, stay safe, jaga iman dan jaga imun. Pesan terakhir dari gue, stay critical, stay sane, thank you. Dadah!